Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minin fa asbaha ikhwana walladzi jama'ahum bil tauhid wal imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hadir dumateng Ketua Lasisnu MWC Candi Abah Haji Salim ingkang kula hormati, sahabat-sahabat pengurus dan relawan Lasisnu MWC Candi yang sangat kami hormati, Sofi Bilbet, Ibu Khodia ingkang sangat kula hormati. Pertama, monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten wonten samenika kula lan panjenengan sedaya saged kempal saperlu mengikuti kegiatan rutin paguyuban Lasisnu MWC Candi yang diadakan 1 bulan sekali, dan alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan dan rekan kita yang sangat kami hormati, marilah pertemuan paguyuban pada malam hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tanpa ada halangan sesuatu. Liridai ta'ala wa bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perlu saya sampaikan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua request dari Sofi Bilbet pembacaan istighosah, selanjutnya sambutan dari Ketua Lasisnu, dan dilanjutkan sambutan dari tamu agung Pak Cato dari Surabaya. Marilah kita ikuti acara yang kedua, yakni pembacaan istighosah yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Juwaya. Dumateng panjenenganipun kula aturaken. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, 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 ya Allah
Allah ya Qadim ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Sami'u ya Basir 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 ya Mubdi'u ya Khaliq 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 ya Hafidu ya Nasir ya Wakilu ya Allah ya Hafidu ya Nasir ya Wakilu ya Allah ya Hafidu ya Nasir ya Wakilu ya Allah Nasir ya Wakilu ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika ya Astaghis ya Hayyu ya Qayyum birahmatika Astaghis ya Hayyu ya Qayyum birahmatika ya Astaghis ya Latif 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 Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بادي 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 يا بادي
يا باتي يا باتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فصدقهم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وتفرد عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار فما توبتا وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وبعد علينا وعلى المسلمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan istighosah secara singkat, mudah-mudahan apa yang telah kita baca bersama-sama tadi sumrambah dameteng ahli kubure sahibul bait jiwa dan saken siraman maufiro. Acara salajengipun inggih menika sambutan dari Ketua Rasisnu MWC Jambi kepada Abah Haji Nur Salim kami persilakan. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah mabad. Kantor dumateng para bapak, para ibu, para sahabat rekan-rekan kita, segenap pengurus dan relawan Program Rasisnu MWC Rojani kami sangat hormati, pada khusus dumateng Sahibul Bait Umi Khadijah ingkang sampun nyamakan panjenengan dalu menika ingkang kula hormati ugi kita kehadiran tamu istimewa menika Bapak Satur Wibisono dari komunitas Warung Du'afa BC 47 Surabaya yang insyaallah beliau ini akan menyampaikan terkait dengan wacana kerjasama kita terapi bekam, terapi listrik dan terapi lintang dan akan disambut oleh beliau. Puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala kula sahabat sedaya kasih dengan rahmat taufik hidayah hidayahipun sehingga saged hadir wonten menika majelis sak perlu derekaken acara pertemuan rutin bulanan paguyuban pengurus dan relawan Rasisnu MWC Jambi salam kasih wal afiyah wal maghfirah amin Allahumma amin. Pertemuan pada malam hari ini akan kita bahas yang pertama nanti evaluasi dari program pengobatan du'afa gratis dari Basnas Masyarakat Sidoarjo. Yang kedua evaluasi dari cek kesehatan yang berobat ayat pengacapan janji. Berikutnya terkait dengan persiapan kerjasama dengan komunitas Warung Du'afa
BC 47, insyaallah maka akan sampai beliaunya Bapak Catur Bisono. Berikutnya persiapan kerjasama dengan JRA Jamia Ru'ya Aswajah Kabupaten Sidoarjo, yang terakhir dengan Basnas Kabupaten Sidoarjo. Berhubung ini Bapak Catur jauh-jauh hari datang dari Jakarta nih wow. Soalnya plat mobil ini wow. Kalau kaget di Sopo Jakarta kok sedang ini, masya Allah gila. Kalau kedatangan tamu istimewa dari Jakarta langsung naik pesawat turun ke sini nih, alhamdulillah. Artis ibu kota, Pak. Artis ibu kota. Berikutnya mungkin nanti ada kita tingkatkan lagi pertemuan paguyuban ini dengan seluruh pengurus LASISNU yang ada di tingkatan ranting-ranting desa-desa, supaya bisa mengikuti perkembangan kita selanjutnya ini. Sebelum kita ke pembahasan yang lain-lain, kami persilakan dulu dari Bapak Catur Bisono dari komunitas Abdu BC 47. Kalau yang paham BC ini kenapa BC Habibi Baharudin Yusuf nomor Suni, kalau paham ya. Nah 47 76 motor ini rokok ini 47 itu anu loh, Pak. Segini ku. Iya, monggo. Ini kami ada kesempatan Lien Pak Catur Bisono untuk menyampaikan apa itu warung mu'alafah BC 47, terus belanja seperti apa, nanti seperti apa komunitas yang ada di belanja ini, terus kira-kira apa yang bisa kita sinergikan dengan belanja itu. Oke, keranten kulon ge tepan pun beliau ini ge juga anak buah. Terus sih wonten nanti kepanggih iki kulon ge sapa sih kok mobil Jakarta iki, alhamdulillah ternyata ge Pak Catur Bisono yang hadir. Mudah-mudahan dengan nama Catur ini kan sok nyimpin strategi caranya lo senang Catur ini ya. Jadi insyaallah beliau ini akan bisa menjelaskan apa itu komunitas beliaunya ini, supaya kita bisa menambah ilmu, menambah wawasan. Syukur-syukur nanti ada sinergitas yang positif, bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin umat utama waktu dan tempat langsung Pak Musan nggih. Nggih, Pak Punten boten kula lempar malih teng MC. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten paderengipun Bapak, kalian Ibu. Saya yang fakir ilmu ini merasa dimuliakan karena hadir di tengah-tengah dengan semua. Saya sedikit bercerita aja untuk mempersingkat waktu. Jadi ada salah satu terapis dari sebelum saya cerita background warung untuk apa itu apa, ya. Ada salah satu terapis dari kami yang ikut pelatihan di tempat kami, namanya Mbak Tini, kebetulan kenal dengan beliau, Pak Haji Nur Salim, menyampaikan kepada saya, Bapak, mungkin tidak diadakan kerjasama dengan LASISNU Candi. Insya Allah mungkin saja, kita terbuka dengan siapapun, asal jangan berbicara masalah politik dengan kami. Jadi kita tidak berafiliasi dengan partai politik atau golongan tertentu. Kita terbuka untuk semuanya. Dari situ akhirnya ketemulah dengan beliau lewat suara, lewat WA ya Pak. Yeah. Saya cerita sedikit background tentang warung duafa BC 47. Jadi BC 47 itu sebenarnya alamat kami. Jadi Baratajaya nomor 47, Jalan Baratajaya nomor 47, Surabaya. Jadi waktu BC 47 ini kami mulai tanggal 18 Oktober tahun 2018 dalam bentuk memberi sarapan gratis kepada sahabat warung duafa
setiap hari kecuali Ahad. Setiap hari kecuali Ahad. Alhamdulillah sekarang ini kurang lebih yang secara rutin sarapan di tempat kami kurang lebih sekitar 80 orang secara rutin. Sahabat duafa, sahabat warung duafa dengan berbagai macam background, ya, mulai dari kuli batu, tukang becak, atau kuli ini itu para pekerja kasar di sekitar lingkungan kami. Ya, ojol pasti, karena mereka paling mudah untuk menggok. Nah, seiring berjalan waktu, tahun 2020 kami memberikan pelatihan terapi bekam, listrik, dan lintah dengan tujuan untuk meningkatkan atau pemberdayaan ekonomi para sahabat warung duafa yang biasa makan di tempat kami. Kalau dengan profesi sebelumnya, misalnya tukang beca ataupun bahkan ada yang tukang pijat, terus mudin putri, mudin putra, ya, mereka akhirnya kita bekali dengan ilmu terapi bekam, terapi listrik, dan terapi lintah. Ini sebagai added value, sebagai penambahan nilai dari profesi mereka sebenarnya. Dari dasar itu, secara rutin setiap tahun kami menyelenggarakan 3 angkatan. Jadi tahun ini akan kami tutup tanggal 6 dan 7 besok, itu sebagai angkatan yang ke-6. Masing-masing angkatan itu sekitar pesertanya kita batasi karena tempat yang kami gunakan ini garasi mobil. Jadi garasi mobil ini kapasitasnya cuma sekitar 30 orang. 30 orang. Jadi seiring berjalannya waktu, ternyata Pemkot Surabaya mendengar kegiatan yang kami selenggarakan. Akhirnya nyampailah telepon dari mereka, sampaikan, Bapak bisa tidak minta tolong warga MBR untuk dibantu sehat. Lo yang monggo, asalkan memang benar-benar membutuhkan. Akhirnya dikirimlah alamat-alamat mereka yang dalam kondisi sakit parah dan sudah dinyatakan oleh pihak medis, dokter rumah sakit umum daerah sudah selesai penanganan secara medis, dianggap sudah maksimal. Misalnya tentang kebutaan, tentang jantung koroner yang harus bypass, banyak hal, bahkan sampai diabetes yang harus diamputasi. Alhamdulillah berdasarkan pengalaman kami atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sedikit banyak kami mampu membantu beliau-beliau yang seharusnya diamputasi. Alhamdulillah pihak dokter sudah menyerahkan semua permasalahan ini untuk segera diamputasi dan sudah diputuskan secara final karena berdasarkan hasil lab. Beliau datang ke tempat kami tidak jadi amputasi, sudah kering luka diabetesnya. Bahkan kasus di Gedangan itu setelah menginjak paku yang karatan itu titanus, pihak dokter sudah menyampaikan, Pak, ini mboten saged waras malih kecuali diamputasi. Langsung stres, kontak kalian konco-konco yang datang Gedangan. Terapis kita ada yang di Gedangan sekitar 4-5 orang. Itu dia sampaikan bagaimana ini Pak, ya sudah kita bantu aja. Alhamdulillah dalam waktu hitungan seminggu selesai masalahnya, tidak diamputasi. Begitu juga dengan kanker. Kita membantu mengatasi kanker payudara, teman-teman. Kantong kering Pak. Nih. Kalau kantongnya di depan payudara dua-duanya tidak apa-apa Pak. Ini benar-benar kanker
kanker payudara dari dari orang-orang yang memang Pak Sekjen hilang. dari pihak rumah sakit juga sudah dipasarkan ke kami karena mereka juga harus dioperasi. Jadi CA ini alhamdulillah berhasil kami atasi. Ini Allah ini luar biasa, Pak. Ini luar biasa. Allah ini menitipkan ilmu tidak hanya kepada manusia sebenarnya, tapi kepada lintah. Nah, atas dasar itu beliau kami terapi lintah. Kering, Pak, dalam hitungan waktu terapi 1 hari itu 3 ekor lintah, hari ke-4 berikutnya 3 ekor lintah, hari ke-8 3 ekor lintah. Jadi 3 kali terapi lintah itu kering, Pak. Berdasarkan hasil lab pihak dokter. Ini ada laporan labnya, bukan berdasarkan kami pandangan kasat mata, tidak. Karena ini sudah divonis harus operasi kanker. Nah, dan dasar itu semakin banyak kami yang fakir ini pokoknya bersyukur kok istilahnya. Tidak bisa yang lain karena ilmu ini luar biasa. Itu yang kami alami seharian di sana. Tiba-tiba telepon, Pak, bisa nggak bantu ibu ini lagi stroke? Ayo, kami kirim termasuk stroke. Stroke itu alhamdulillah dari stroke 3-4 tahun dia hanya bisa jadi kembang bayang. Ya, kita terapi 1,5 bulan mulai melangkah. 2 bulan kami ajak ikut gathering dengan langkah total sekitar 100 langkah, meskipun harus istirahat dari hanya kembang bayang. Kembang mayang. Mau lari aja di tempat tidur. Alhamdulillah. Ini kita lakukan terapi bekan, terapi listrik, dan terapi lintah untuk penderita stroke. Kalau untuk penderita jantung koroner yang harus bypass, harus pasang ring, hanya kita terapi menggunakan terapi lintah dan bekan. Alhamdulillah. Nah, kenapa ini bisa kita lakukan? Karena ada salah satu syarat yang harus kita lakukan. Ketika menjelang terapi atau sebelum terapi, kita menitipkan doa ruqyah. Allah. Jadi ada doanya khusus, doa ruqyah. Jadi surat ini kita baca semua, alhamdulillah. Allah mengizinkan kesembuhan. Bukan kami yang menyembuhkan, tapi Allah mengizinkan kesembuhan di situ. Karena pada dasarnya kami itu ruqyah. Kalau jenengan punya susuk, jangan berbekam, pasti lepas. Gitu. Ibu-ibu kalau pasang susuk jangan berbekam ya. Ini lepas. Padahal ini ada kasus nih. Pinten susuke. Salah satu pasien kami, ibu-ibu, rumahnya di sekitar BCF, itu pasang susuk di salah satu titik sunnah bawah, di atasnya panggul sebelah kanan. Begitu kita pasang kopekam ini lompat sampai beberapa kali, itu tidak mau terima. Setelah kita paksa, bisa susunya hilang. Monggo, Bu. Punya saudara, istrinya itu pakai susu habis 2 juta, 2 juta kan? Susu 1 juta berarti. Ada kasus untuk mawon duitnya. Sinten Betul itu. Jenengan mawon Kang jawab. Saya sinten sampean. Embut ala. Loh, ono bedanya barang. ono bedanya barang. jenengan ini Ustaz Nusani mawon dengan jawab niku kula mboten saged jawab niku. Hebat. Sik ta, ono bedanya barang iku. Ngapunten saya tidak menjawab itu. Mari kita. Masih di terapi sakit. Jadi gini, Turun aku ya terapi lintah itu bisa saya jelaskan secara ilmiah berdasarkan ilmu kedokteran. Nah, kenapa
Rasulullah mengajarkan ini kepada kita. Setelah kita lakukan sehari-hari ya Ibu Bapak, jadi setelah kita lakukan Apa Mas? No. sehari-hari di DJ47, kita jadi paham. Karena member kita ini juga para dokter. Yang ikut pelatihan ke tempat kita juga para dokter, perawat, puskesmas Pucang Sewu, jadi Surabaya. Jadi ini kenapa sih? Ini saya bisa menjelaskan secara ilmiah berdasarkan ilmunya beliau-beliau ini. Monggo Ibu. Ini kalau gendong langsung berikut langsung berikut kemana-mana gitu. Nah, langsung rip, monggo. Gendong kemana-mana. Amerika. Langsung mlebu ae. Nggih, mangga. Lebet nang pawon. Paten lho ngomong. Dikasih banyak. Keringetan. Wis keringetan. Berarti normal keringetan. Yo, peredan. Nah, aku disuruh. Saudara cukup ya. Dibuka mana ya? Iya. Enak keringetan sehat. Boleh saya lanjutkan? Jadi begini, kenapa ini bisa saya jelaskan secara ilmiah berdasarkan ilmu kedokteran? Ternyata bekam itu titiknya tidak sembarangan. Sabar Ada titik taala. sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi titik-titik ini setelah kita pelajari secara detail, ternyata berisi darah-darah statis yang sudah tidak digunakan oleh tubuh manusia untuk melakukan metabolisme. Wah, syukur nih. Masih lintak tuh. Aku susu ini akeh. Jadi darah-darah ini memang secara rutin harus dikeluarkan karena berbekam itu sebaiknya dilakukan secara rutin sebulan sekali. Yang paling utama di tanggal 17 Hijriah, 19 Hijriah, dan 21 Hijriah. Karena pada saat itu terjadi tarik menarik antara bulan, gravitasi bulan, bumi dan matahari satu garis, sehingga darah itu mudah sekali keluar. Secara ilmiah penjelasannya seperti itu. Dan makanya itu, maaf kalau ini terjadi kilaf, makanya ini disebut tanggal sunnah di wilayah perbekaman. Ada titik sunnah, ada tanggal sunnah, ada hari sunnah, ada hari makruh untuk berbekam. Nah, itu yang kita ikuti selama ini. Karena guru kami sudah mengajarkan ini. Ada hari makruh yang kami tidak boleh berbekam. Hari apa? Hari Rabu. Karena risikonya kulit menjadi gelap. Ini sudah dialami oleh ini hari Rabu. Tidak boleh berbekam. Tidak boleh. Ini sudah dialami oleh sahabat Rasul. Ketika nekat berbekam di hari Rabu, maka yang dibekam mengidap penyakit belang. Ada hadisnya, mau boleh cari? Belang. Jadi kulitnya seperti albino, belang. Betul, bisa. Pokoknya penyakit kulit. Yuk, petis kulit. Macul dari itu. Nah, atas dasar pembekalan ini kami berani melangkah karena ada alasan medis. Salah satu syarat calon pasien itu mempunyai hak untuk dibekam adalah mempunyai tensi darah di atas
atas, 60 yang diastolik. Jadi yang diastolik yang bawah harus 60 ke atas, itu boleh dibekam. Kalau di bawah 60 takutnya hemoglobinnya drop. Kalau sudah seperti itu pingsan, semaput Pak. Nah, beda mungkin beda dengan fasdu. Fasdu ini semua darah dikeluarkan, dibuang. Kalau bekam enggak. Bekam itu titiknya sudah ditentukan, titik sunahnya sudah ditentukan. Jadi punggung itu atas 1, 2, 3, titik tengah atas itu menurut hadis yang ada itu untuk mengatasi 72 penyakit. Kalau dibekam di kepala itu bisa sampai 178 penyakit, termasuk penyakit gila. Itu bisa disembuhkan dengan bekam. Penyakit gila, asalkan bukan gila bawaan dari lahir ya. Ya, itu bisa diselesaikan dengan bekam di titik kepala. Titik kepala ada sekitar 1, 2, 3, 4. Nah, ini bekam. Yang kedua terapi listrik. Terapi listrik itu untuk menstimulasi organ tubuh. Misalnya tangan yang kebas, terus kanker, itu juga bisa kita terapi dengan terapi listrik. Orang yang diabetesnya tinggi, selain berbekam, terapi listrik juga kita lakukan, terapi lintas juga kita lakukan, termasuk impoten atau lemah syahwat. Itu bisa kita atasi dengan terapi listrik. Trauma. Betul Bapak, seorang terapis listrik selain menyehatkan pasien, terapisnya juga ikut sembuh. Ngapunten, sing disetrum napa ne? Oh, alatnya, bukan senjatanya. Langsung praktek. Karena gini, terapi listrik itu bisa membongkar sumbatan pembuluh darah. Salah satu problematika, alat vital yang tidak berfungsi itu karena ada sumbatan, termasuk pembuluh darah. Di kemaluan itu banyak sumbatan, sehingga si adik kalau pagi tidak mau bangun itu kan ada sumbatan. Tilem berarti. Ngapunten nggih Bapak Ibu, biasanya kalau dibekam ya sih bahasanya vulgar karena ini menyangkut anatomi tubuh manusia. Nah, ini terapi listrik. Yang terakhir yang perlu saya jelaskan adalah terapi lintah. Ini luar biasa. Allah menitipkan banyak sekali zat yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah zat yang namanya pengencer darah alami. Kalau jenengan minum pengencer darah yang diberikan oleh rumah sakit, begitu mengenal lintah, pasti saya jamin tidak akan mau minum obat pengencer darah, karena dengan lintah cukup mengatasi itu semua. Berarti saya encer. Selain zat pengencer darah alami, mengandung zat anti kanker. Pasien kami kanker payudara alhamdulillah sudah kami bantu, Allah menyembuhkan beliau sudah total 100%. Terus kemarin pada saat baksos di Masjid Mujahidin Perak, ada salah satu ibu juga kanker yang kalau kena sinar matahari kulitnya akan berubah, itu kanker. Radiasi. Kanker radiasi. Akan krim ibu. Kena merkuri. Terus selain kanker, anti tetanus, anti infeksi. Ya, sekarang kami sedang menangani pasien kebutaan. Jadi, ngapunten saya jelaskan sedikit kenapa ini buta. Kok syaratnya satu, bukan buta dari lahir, ya.
Sejak kelas 5 SD beliau kecanduan gadget, Main HP. Sejak 5 SD mainannya HP, lampu dimatiin HP, orang tua ndak Kontrol. ngasih HP. Sejak 5 SD. Kemarin usia 37 buta total setelah sebelumnya minus 21 Allah ya Karim. total. Sudah gelap total. Jadi datang ke tempat kami ini harus dituntun. Setelah kami terapi sepanjang 3 bulan melalui terapi bekam 1, 2, 3, terus punggung 1, 2, 3 kita bekam, terus kita terapi lintah titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik di sekitar mata karena syarafnya akan terganggu. Terus kita terapi lintah di lidah. Terus kita terapi listrik di kepala. Kepala ini bukan kepala atas tapi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terus badannya alhamdulillah. Setelah 3 bulan beliau mulai bisa melihat bayangan orang lewat. Kemarin 4 bulan kita uji bisa membedakan warna. Itu warnanya merah, itu warnanya kuning, itu warnanya hijau, itu bisa. Alhamdulillah, seneng banget. Beliau sebelumnya sudah dikirim ke rumah sakit mata di Undaan. Oke. Pihak dokter sudah pasrah. Akhirnya dikirim ke tempat kami. Alhamdulillah sudah mulai bisa membedakan warna. Itu informasi terakhir yang saya terima dari sahabat-sahabat terapis. Ini termasuk pasien-pasien sosial, mereka tidak bayar. Salah satu syarat untuk mengikuti pelatihan di tempat kami adalah harus mau berbagi. Karena kami sendiri ilmunya dari Allah gratis, jenengan tidak kami tarik, bahkan kami jamu dengan hidangan, makan siang, bahkan snack 2 kali. Kalau tidak mau berbagi itu urusannya sama Allah Ta'ala. Syaratnya itu gratis. Hanya saat pelatihan berikutnya, gelombang berikutnya, jenengan hanya kami jawel, Bapak, Ibu, ilmunya kan sudah gratis, jenengan sudah berpenghasilan dari sini, monggo ustadznya jenengan kasih kisaroh, tidak banyak-banyak, ada uang Rp1.000 monggo, Rp5.000 monggo, Rp50.000 monggo, Rp1.000 monggo, hanya itu saja, khusus untuk ustadznya. Itu nanti kami serahkan semuanya untuk ustadznya, tidak kami tarik. Syaratnya harus mau berbagi. Berbagi, Pak. Berbagi apa sih? Dari sini makanya kami ini setiap bulan menyelenggarakan baksos. Ngapunten, Ustaz Nur Salim ini sudah 3 bulan menghubungi kami. Kami masih belum menyempatkan waktu karena apa? Ini sudah tertata, gitu loh. Dan kami batasi baksos ini sebulan sekali karena apa? Terapis di tempat kami ini termasuk sahabat-sahabat warung du'afa yang harus diberdayakan secara ekonomi. Kami harus membantu beliau-beliau ini supaya mandiri dalam ekonomi. Kalau setiap saat baksos, kasihan beliau tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Gitu loh. Makanya ini ada urutan-urutannya. Aku nggih, Pak. Ini bukan saya ini jual mahal, enggak. Kemarin malah tiba-tiba saya dapat telepon BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi ada daftar nih, Bank Muamalah, Bank Permata. Ayo ngadain baksos di tempat kami. Ada 40 orang yang perlu dibekam. Enggak. Anda yang harus bayar kepada terapis kami. Saya tolak. Tidak saatnya Anda itu dibaksosin sama sahabat-sahabat warung du'afa seperti ini. Minta gratisan. Saya tahu, kasihan. Beliau ini kan harus menafkahi keluarganya. Oke, benar. Kalau hanya minta gratisan, ayo ikut baksos kami yang agendanya sebulan sekali di masjid-masjid atau di desa mana. Monggo.
Tapi kalau khusus datang ke tempat itu, saya tidak mau. Tapi mereka ini orang-orang kecil, ya mau hari Ahad, silakan ikut di sini. Ini Ustaz. Selain misi berbagi, kami juga harus membantu sahabat terapis untuk bisa menghidupi keluarganya. Karena mereka basicnya adalah sahabat warung doa, orang-orang yang harus kita bantu. Gitu loh. Itu aja kok, Ibu, Bapak. Monggo. Nanti beliau ini yang ini langsung melalui Abah Salim aja. Nanti kita dedikasikan ke logistik. Jadi film buka mawon, dan nanti kan kalau bagi timnya itu tim kesehatan juga. Kami ini di Surabaya sering diminta oleh pihak Pemkot melalui kecamatan atau kelurahan untuk membantu warga NPR yang tidak mampu untuk berobat. Ya itu macam-macam, mulai stroke, kebutaan, lumpuh. Yang lumpuh karena vaksin itu malah ngapain nggih? Pegawai puskesmas. Pegawai puskesmas akhirnya datang ke tempat kami. Pegawainya duduk supire lho ya. Saya minta tolong, saya diterapi. Jenengan geran nopo? Saya habis divaksin, yang kedua lumpuh total, tidak bisa apa-apa. Akhirnya kami pegang 2 kali, beliau sudah bisa belanja ke pasar. Salah satu terapis kami yang ada di Pare itu kader vaksin kabupaten. Kader vaksin kabupaten sudah 4 kali vaksin, panas sepanjang setelah vaksin ketiga itu panas selama 1 bulan lebih. Suhunya selalu di atas 37, 38, 39, kan panas banget. Akhirnya karena kenal dengan salah satu terapis kami, diundanglah ke Surabaya, dan setelah saya sentuh suhunya luar biasa, 38, 39. Kadang-kadang katanya sempat 40 Pak, loh gak kuat sampai setek. Makanya itu nyuntulun dipegang. Akhirnya di klinik kami di Gria Sehat kita itu kami pegang. Setelah dipegang suhu langsung drop, pulang. Berangkat vaksin lagi sekarang, memaksin orang. Ampun. Karena ini ya tuntutan profesi. Saya tidak menyalahkan tuntutan profesi ini, karena terkait dengan nafkah keluarga. Tidak apa-apa. Saya hanya sebatas membantu saja. Banyak korban KIPI yang datang ke tempat kami mulai lumpuh, panas, harus bypass jantung, harus pasang ring, terus kista, itu banyak banget. Tapi ya sudah, kita tutup mata aja. Yang penting beliau ini sehat, apa-apa. Karena mereka kan rata-rata itu nakes, Pak. Yang ini, yang datang ini untuk berobat itu, kalau nakes. Yang kista, ya sudah tidak perlu diceritakan. Intinya itu aja, Bapak Ibu. Kalau di tempat kami, bergabung di tempat kami, dengan semua harus siap berbagi. Siap berbagi. Itu aja. Makanya kami ini komunitas berbagi. Di Jalan Baratajaya nomor 47. Surabaya. Enggak ada. Surabaya, Sidoarjo, Mbak Rini, Ustadz Sigit, Gedangan, Ustadz Saiful sama Ustadz Indah di Durung Beduk. Di BCF ini ada Ibu Win, di Gedangan lagi, di Sukodona ada Ustadzah Fatmawati sama Ustadzah Nini. Terus di daerah itu Perumahan mana? Surya ya? Puri Surya. Itu ada Ustadz Habib, ada Ustadz Darto. Jadi kita banyak sebenarnya di sini. Nanti bisa kolaborasi. Boten. Yang di Gedangan, yang di Tulangan ini hanya Mbak Rini aja.
Mbak Rini. Iya. Ya makanya itu nanti kalau memang jenengan ada waktu untuk bakso sih insya Allah tanggal 4 ya. Monggo, itu nanti teman-teman dari Sidoarjo akan kami kerahkan semua plus dari Surabaya. Tanggal 4 September. Oke, 4 September Ahad. Monggo waktu itu ditentukan tempatnya. Karena kami pada tanggal 19 dan 20 November ada hajatan khitanan massal. Kita ada sekitar 200 orang yang kita khitan tahun ini. Tahun kemarin 127, tahun ini 200 orang. Itu juga khitanan massal gratis. Biaya sekonti urusannya enggak ada. Sekarang masih 0. Itu tanggal 19, 20. Makanya jadwal kami ini padat. Nanti Desember kami istirahat sebentar, mungkin terapi rutin buat pasien-pasien sahabat-sahabat itu. Januari ada pelatihan bekam lintah listrik gelombang ke-7. Lah pada saat itu jenengan daftarnya mulai sekarang karena inden, gitu loh, inden Januari. Nah, alhamdulillah sahabat-sahabat terapis di sini sekarang jadi dokter-dokter di daerah. Ada terapis saya ini memang profesinya dokter RSUD Sumber Baga, dokter Puskesmas, terus dokter RSAL Surabaya. Ini dokter, tapi pelatihan terapi bekam di tempat kami. Sekarang yang mereka lakukan adalah melakukan baksos di kampung-kampung secara personal dengan bekam, bukan dengan ilmu kedokterannya, tapi dengan ilmu bekamnya malah. Padahal mereka ini statusnya PNS. Terus ini dokter rumah sakit Situbondo itu juga member kami. Jadi mereka ini malah rutin melakukan baksos di kampung-kampung secara personal. Nah, dokter-dokter ini kenapa? Saya tanya, kenapa ikut? Karena saya tahu pihak medis tidak berhasil mengatasi penyakit. Jadi memang banyak, ini harus amputasi, ini harus operasi. Setelah saya baca story-nya Pak Catur, saya jadi paham. Ternyata Allah itu menitipkan penyakit dengan obatnya. Mengirimkan penyakit ternyata dengan obatnya. Setelah divonis berdasarkan medical record harus amputasi, ternyata dengan teman-teman tidak jadi amputasi. Makanya kami ingin menulis di jurnal kedokteran karena sebenarnya terapi bekam, terapi listrik, dan terapi lintah di Eropa itu maju banget perkembangannya. Cuma tulisan beliau-beliau di sana tidak bisa masuk ke Indonesia. Tidak tahu kenapa. Tidak bisa diakses sama sekali tulisan. Padahal ternak lintah yang paling maju di Eropa sangat modern. Kalau kita hanya menggunakan kolam, gitu aja ya. Kalau di sana tidak, benar-benar diatur suhunya seperti ini. Pokoknya lingkungannya lintah ini dipenuhi banget. Itu modern banget. Makanya banyak jurnal ilmiah di Eropa tentang terapi lintah, terapi bekam, terapi listrik. Padahal ini punyanya umat Islam. Kalau kami fasting dia mengajarkan. Karena yang diajarkan pada kami memang bekam. Fastu itu kan mengeluarkan semua darah, termasuk darah bersih. Kalau bekam, titiknya sudah ditentukan itu. Ada titik sunnah, ada hari sunnah. Pengobatan yang paling enak itu bekam. Ada titik sunnah, ada hari sunnah, ada tanggal sunnah. Iya. Jadi yang tidak boleh kita melakukan bekam jelas hari Rabu, karena hadisnya jelas. Pada saat itu ada sahabat nekat melakukan bekam, hasilnya apa? Belang. Jadi penyakit kulit. Kenapa tanggal sunnah 17, 19, 21 Hijriah itu menjadi hari yang ini hari kemerdekaannya orang-orang ini sebenarnya? Karena apa? Pada saat itu titik gravitasi bumi, matahari, dan bulan lurus sehingga semua zat cair di muka bumi ini terangkat. Kalau kita berbekam di tanggal itu,
semua darah kotor akan mudah terangkat. Semua, bukan darah kotor, darah statis yang sudah tidak digunakan untuk metabolisme tubuh akan terangkat semua. Dan darah-darah itu dihuni oleh jin. Pengalaman kami, kalau ini tidak dibakar sampah bekam, ini sangat mempengaruhi kami yang ada di rumah, sangat mempengaruhi. Saya biasa membakar darah bekamnya teman-teman, sampah darah bekam itu macam-macam. Ada yang baunya anjir banget, ada yang baunya harum banget. Saya itu gini, amalan apa orang ini sehingga darahnya harum banget. Itu saya alami sendiri secara personal. Di tempat kami ada kaleng cat yang 30 liter satu pil itu saya gunakan khusus untuk membakar sampah darah bekam. Berarti orang satu langsung dibakar kali ya, soalnya ini kok. Nah, masalahnya saya diserahin sama sahabat-sahabat ini, Pak, saya numpang membakar ya monggo. Akhirnya saya kumpulkan, saya data. Saya bakar, kumpulkan, saya bakar. Saya tidak tahu satu persatu siapa, tapi kejadiannya itu luar biasa, harum banget. Ini bukan ceritanya Indosiar ya, tapi ini kenyataan. Ini kenyataan. Baunya harum banget. Karena di tisu masih bang. Bang. Saya tidak tahu amalan beliau apa. Itu saya rindu, gitu. Hal semacam ini harus kami lakukan setiap saat di sana. Makanya mau diluruskan niat, kalau memang berbagi, saya setiap saat akan bisa. Donor dimanfaatkan untuk membantu orang. Fasdu dimanfaatkan untuk membuang darah. Bedanya di situ. Masing-masing di arteri ya, pembuluh darahnya ya. Kalau darah bekam, karena titik sunahnya ini ternyata Rasul sudah menentukan itu, disitulah tempat darah statis yang sudah tidak digunakan untuk metabolisme tubuh berhenti. Dan ini harus dibuang. Makanya bekam itu bukan mengobati, membuang penyakit. Itu akan begitu ini dikeluarkan, ketika di bekam dikeluarkan, pada saat malam manusia tidur itu terjadi reproduksi sel darah merah. Apabila ini tidak kita keluarkan secara rutin, sel darah merah ini tidak reproduksi, terhambat. Ini yang menjadikan tubuh manusia menjadi segar, karena sel darah merah secara rutin direproduksi. Ini aja, regenerasi sel kan penting. Belum suwi. Untuk lintah merupakan stimulan sel darah merah, karena ya enzim tadi itu mengisi nilai gizinya sel darah merah. Untuk terapi listrik itu merekonstruksi organ tubuh manusia. Nah, masing-masing punya fungsi dan masing-masing saling mengisi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Monggo, insya Allah nanti kalau ada kesempatan tanggal 4 itu memang benar, saya akan menunjuk Ustadz Sigit sebagai koordinator di Sidoarjo yang selalu berhubungan dengan jenengan semua. Ustadz Sigit ini mantan manajer Alidaya Gedangan. Alidaya kan ada Gedangan. Alidaya kan ada manajernya, manajer masjid. Sampai sekarang kan ada. Jadi nanti koordinasi dengan beliau. Itu yang perlu saya sampaikan. Untuk terapi lintah sama bekam kan alatnya, kalau lintah pakai hewan lintah, kalau bekam kan pakai yang alat itu kan. Nah untuk yang listrik ini alatnya seperti apa? Masih ngerti mas, duduk listriknya cacil gitu, pripun. Nah niku perlu dijelaskan. Ustadz kami ini membuat sendiri alat terapi listriknya. Jadi terapi listrik benar listrik yang 220. Listrik PLN yang kita gunakan. Dapat KPA itu. Lah niku. Listrik PLN yang kita gunakan. Nah, sedangkan untuk terapi listrik ini kan ada dua sisi kutub ya, kutub plus minus ya. Yang plus itu dipegang oleh terapisnya, yang minus oleh pasiennya. Jadi fungsinya mengalirkan listrik ini untuk memperlancar aliran darah di dalam pembuluh darah.
Orang-orang kolesterol, wah itu bagus banget. Saya kembali lagi, orang yang diabetesnya tinggi itu bisa kita bantu. Dihancurkan sistemnya. Ya, dihancurkan. Nah, tidak kecil-kecil ini buatan Mas. Ya, tapi nggak masak. Oh, Kejat-kejat itu karena dia kaget aja pertama. Setelah itu dia pasti rindu untuk diterapi lagi. Karena apa? Setelah diterapi itu hasilnya kontan, langsung pada saat dirasakan. Bekam juga begitu, habis diterapi itu hasilnya kontan, langsung enteng. Begitu juga lintah. Orang yang sakit asma, begitu kita lintah di bawah lidah ini bisa kita lintah. 2 ekor lintah ditaruh di bawah lidah, langsung asmanya insya Allah tidak akan kambuh. Tapi secara rutin ya, minimal maksimal sebulan sekali. Kalau lagi sakit jantung koroner dan asma yang akut, jadi benar-benar akut, salah satu solusinya adalah satu, punya lidah. ini berarti nggak ada lidah. Yang kedua, bisa melek. Karena yang kita lintah posisinya di bawah lidah. Yang dari khusus rumah sakit pasti paham kenapa orang-orang yang masuk ICU yang kondisinya drop, pengobatan ngasih pil itu ditaruh di bawah lidah karena di sini ada pembuluh darah besar yang langsung berkaitan dengan jantung dan paru-paru, sehingga reaksinya langsung pada saat itu. Monggo kalau jenengan nanti sudah mengenal, insya Allah akan rindu untuk dibekam dan rindu untuk dilintah ataupun di listrik. Lah nek yang di lidah itu cocok buat yang biasanya karaoke, Mas. Loh, Mungkin. ibu-ibu pernah dicocok sama suaminya kan? lintah itu ya lebih produktif dan tidak sakit. Digigit lintah nggak? Itu sampai. Angel. Ngapunten goyang ya. Kersane mboten tekan. Soalnya Ustaz Nur ini ngajari kok ngoten. Ini gimana tuh? Yang menentukan pasien ini harus diterapi lintah, bekam, listrik itu apa? Request atau dari tim jenengan? Apa ini? Oke. Syarat untuk mendapatkan terapi. Ya kan? Satu, memang kita sarankan untuk berbekam dulu. Karena bekam itu kita memasukkan doa ruqyah. Pada saat itu kita masukkan ayat-ayat ruqyah. Oleh Al-Baqarah, ayat kursi, kita masukkan ya. Salawat Nabi pun kita pakai gitu. Karena kalau jenengan hafal salat sifat, itu Nggih, sifat. karena begitu ini ada kejadian khusus nih, belum dibekam, tukang bekam sudah datang atau terapi sudah datang, kesurupan. Ketika kesurupan, ngomel-ngomel gak karuan, aku mau karuan itu. Karena ternyata ini sudah banyak akapnya ini, sudah banyak digunakan untuk mengeluarkan ruqyah pada saat melakukan bekam. Waduh, sering. Kalau kita melakukan bekam kesurupan itu biasa. Itu sudah makanan kita sehari-hari. Yang dibekam itu kesurupan biasa. Sama ngocono di lupa, ini orang sing surupan. Itu sudah biasa itu. Jadi belum dibekam, uang itu biasa. Makanya tadi saya bilang, ketika ada pasien di BCF Putri itu itu mencelam kok bekamnya ini, ternyata pasang susu. Sak turun diwacana wis ana kesurupan kok. Bisa. Resikonya susunya lepas. Begitu kita paksa dengan doa ruqyah lagi, itu susunya lepas. Makanya kalau jenengan pasang susu jangan berbekam, Bu. Boleh. Lintah boleh.
Neng terakhir terapi setrum. Terapi setrum ae. Jadi syaratnya adalah satu, sebelum berbekam, sebelum terapi listrik, sebelum terapi adalah kita melakukan interview, wawancara. Kita minta medical record. Nah, ini syarat. Kenapa? Masing-masing orang membawa penyakitnya sendiri-sendiri. Dengan butuhnya berbekam, lintah listrik itu apa dasarnya? Oh, saya capek-capek ya sudah bekam. Setelah lulus di screening awal, kita melakukan tensi darah. Syaratnya harus di atas 60 yang diastolik atau tensi bagian bawah. Itu harus di atas 60. Kalau di bawah 60 pingsan. Karena apa? Takutnya HB-nya ngedrop. Ya kan? HB-nya manusia normal sehari kan sekitar 13-14. Begitu dibekam karena tensinya di bawah 60 misalnya 50, takutnya jadi 10 pingsan. Tidak boleh berbekam. Harus di atas diastolik. Tinggi tidak apa-apa, malah tinggi itu batasnya sekitar 280 lah ya. Itu bisa langsung kita turunkan malahan. Iya, bisa kita turunkan tensi orang-orang hipertensi. Begitu menghadapi kami semuanya minta ampun. Kemarin tadi darah rendah. Karena langsung drop. Gitu loh. Karena sampai tinggi terus jatuh. Dropnya langsung dia. Paling misalnya dari 220 jadi ke 180, besoknya sudah 170. Turunnya langsung, tidak langsung drop, langsung. Berarti istilahnya bekam itu kayak mobil ngetokno uli ya. Ganti uli, ngetap uli. Lintah ngisi uli. Bekam ngisi uli pada malam harinya. Lintah itu STP, treatment oli, kita masukkan ke dalam olinya itu. Tahu STP itu? STP itu zat aditif sehingga oli yang kualitasnya biasa menjadi bagus. STP, zat aditif. Kalau sekarang mungkin vaksin ya. Vaksin. Itu boosternya itu lintah itu. Semuanya ada syaratnya. Kok jadi subjek berarti? Kalau subjek kok jadi subjek kok jadi. Kamu mungkin saya jawab berdasarkan ilmu yang saya tahu aja, ya. Ibu ini tadi masalah goib, saya kembalikan ke Ustaz Nur. Dia menguasai. Bisa menyalakan balik. Terapi bekam. Kami itu kan yang namanya itu. David itu lah. Bekam itu. Terapi bekam. Yang kayak di kop itu ya, darahnya kan dikeluarkan. Otomatis kan masuk di alatnya ini ya. Kemudian itu alatnya, cara pembersihannya itu dibakar apa hanya segelas apa gitu ya. Ini sebenarnya sudah masuk ke materi pelatihan nih sebenarnya. Jenengan ini kecepatan nek takon. Tiga saya. Kenapa di tempat kami ini jadi rujukan atau jadi jujukan dokter-dokter? Karena kita menerapkan SOP yang sangat ketat. Ya, SOP-nya sangat ketat. Satu, syarat untuk membekam adalah satu, menggunakan APD lengkap. Apa itu? Sarung tangan, handscoon, apron, ya, apron, masker. Ya. Kalau tutup kepala, kalau ada pakai, kalau enggak ada, nggak apa-apa. Kacamata Google, ya. Itu APD lengkap yang harus dibawa. Berarti level 3 Mas ya, APD-nya? Level 3. Nah, itu ya. Yang kedua, ya, masalah sterilisasi. Ya. Sterilisasi satu dilakukan pada saat membekam adalah air, alkohol, dan baiklin. Baiklin atau klorin itu bisa membunuh virusnya HIV/AIDS. Ya, benar. Suhu atau titik didih tidak bisa membunuh virus HIV/AIDS.
Tapi dengan baiklin dan klorin Bisa. insya Allah bisa dibunuh. Jadi ini adalah pembekalan dari kami. Yang berikutnya, ketika sudah nyampe rumah, lakukan sterilisasi dalam bentuk apa ya? Godok ya. Ya di air panas. Tapi untuk alat tertentu, tapi untuk alat yang tertentu tidak bisa karena dia pasti rusak. Jadi alat yang kami gunakan startnya ini Samora isi 30, harganya sekarang sekitar 675.000, satu koper isi 30. Itu bisa kita godok, kita masak dengan titik didih. Jadi air kita masak dulu, sudah mendidih, kita masukkan sekitar 3 menit, kita angkat. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama, diambil orang. Sebenarnya nggak leleh, tapi warnanya berubah. Misalkan kalau alat tersebut nggak digodok, kalau ditaruh di sinar UV, nggak apa-apa. Biasa kami juga biasa melakukan itu, nggak apa-apa. Salah satu perlengkapan sekali pakai uang di tempat kami adalah satu sarung tangan untuk satu pasien, jarum untuk satu pasien, tisu atau kapas untuk satu pasien. Setelah itu buang. Untuk sampah medisnya jarum kita kumpulkan, kita buang sama-sama ke pihak rumah sakit, meskipun harus bayar, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sampah bekam yang lainnya wajib dibakar. Kalau tidak dibakar, ini berbahaya secara goib. Ini saya sudah mengalami dengan istri sendiri, sangat terpengaruh. Jadinya apa? Kita ngantuk aja. Setelah kita ingat apa yang bikin ngantuk ini? Soalnya itu ngantuk aja. Ya Allah, ada sampah bekam di pojokan kamar. Kita lupa. Kita keluarkan, kita bakar, sudah fresh. Sangat berpengaruh buat kami. Ngantukan berarti ya. Bekam. Iya. Oh, ada cara. Iya. Ngapunten, ini bukan pembelajaran masalah goib, tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Saya mengalami sendiri. Darah tiba-tiba baunya harum ketika saya bakar. Harum banget, wangi seperti parfum. Padahal ketika kita bawa enggak. Tapi ketika kita bakar harum banget. Benar cukup ya. Ya, monggo dilanjut. Saya kalau ngomong terus nanti saya jadi warganya lagi Wisnu Candi. Dalam waktu terapi itu kan ada 3 terapi nih. Tadi 1 hari 1 terapi. Apa langsung 3 tiganya? 1 orang 1 terapi. Enggak. Kegiatan bansos. Oh iya. Dengan bansos. Itu kan penting. Kalau saya kan badannya besar nih. Kan kalau 3 ini kan ya cukup. Nggak boleh. Ya sampai setrum tok ae. Setrum apa sih? Jadi gini, misalnya nih ya. Mereka enggak kena. Kalian sebut saya Hadi, Pak Hadi Pak. Misalnya ingatan ya. Pak Hadi ini karena requestnya pertama adalah terapi listrik, di listrik. Setelah itu Sliko. Nyoba bekam boleh nggak? Tidak boleh. Karena ada efeknya. Setelah di terapi listrik, kita bekam, darahnya luber, ambil, karena dia kemudahannya kita lancarkan pada saat terapi listrik. Nah, ini gue jelas masih nggak di terapi listrik darahnya amber nih. Loh, tapi kalau beliau mengalami ini penyakit pengentalan darah, termasuk gejalanya indikasinya misalnya kolesterol atau asam urat atau diabetes, darahnya kental seperti ini. Sudah saya tunjukkan ke Mas Hadi tadi itu. Ngapunten nggih. Jangan. Oh enggak, kok saya itu nih. Tenang aja. Bukan. Teman yang lain. Mas Hadi. Ngomong ini nyelekit. Itu yang termasuk itu pengobatan ya. Pengobatan. Ini darah keluar dari kap, kental seperti jeli. Abang ngono ya. Ini kolesterol. Air no. Ini di titik kolesterol, titik sunah kolesterol. Jadi atas, kanan kiri, ini titik kolesterol.
seperti jahe. Begitu kopnya kita Cinden. lepas, dia masih seperti ini. Jadi Monggo. Tim JRA Ruya. Wah, iki Ruya iki. Sampai niru ya sampean ta. saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kalau di sini banyak sekali ada foto-foto sahabat-sahabat yang terapi lintas di bawah lidah, ada yang mau amputasi, macam-macam, ada kutaan di sini semua ada. Kalau yang ikut pelatihan aja. Oke, itu pasti. Kapan pelatihannya? Januari. Daftarnya mulai sekarang gitu. Soalnya inden. Ini sudah banyak yang daftar. Saya daftar. Saya daftar Pak. Nomor saya sudah ada di Saya daftar. Monggo. karena saya jauh. Saya mohon diizinkan untuk pulang deh. Nggih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Nggih, apa wis, Bos? Nggih, Gini. gampang. Gini, nanti saya ngirim Ustadz Sigit ke sini, rumah beliau di Gedangan, sebagai koordinasi, sebagai koordinator dengan tim jenengan. Siap. Beliau banyak menangani pasien-pasien yang luar biasa, termasuk kebutaan. Sekarang beliau lagi nangani ini. Premannya Gedangan buta, sekarang menangani beliau. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehormatannya. Saya dimuliakan masuk dan duduk di rumahnya ini. Alhamdulillah. Kalau tidak karena Allah, saya tidak akan datang ke sini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Banyaknya saya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ramadan. Yang terhormat Bapak Ibu, khususnya Lazisnu yang sangat kami hormati. Alhamdulillah malam ini kami bisa hadir atas undangan Abah Salim untuk ada di tempat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Salawat dan salam juga tak pernah luput, mudah-mudahan tetap tercurah kepada dengan kita. Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, untuk Jamiah Ruqyah Azwaja seharusnya panjenengan paham sudah karena kita sudah beberapa kali ada di Kecamatan Candi, tapi untuk kerjasama dengan yang di sini yang belum. Iya Bu. Di Jamiah Ruqyah Azwaja adalah terapi Qur'ani. Terapi Qur'ani berobat dengan Al-Quran plus Tibbun Nabawi. Baik itu terapi Qur'ani maupun Tibbun Nabawi, semuanya tidak terlepas dari mengikuti prosedur atau aturan yang ada. Seperti yang tadi disampaikan ya, saya dengar ada bekam. Di Tibbun Nabawi JLA juga ada bekam, juga ada fasdu, juga ada gurah mata, gurah hidung telinga, gurah mulut, ada bapak api juga. Semuanya pelaksanaannya untuk terapi Qur'ani massal tidak seperti di televisi yang memang komersial yang menampakkan orang kesurupan dan lain-lain, tetapi memang itu sudah dideteksi untuk melihat dari peserta ruqyah yang memiliki keluhan medis ataupun non medis akan kelihatan. Dan apabila ada yang reaksi sampai terjadi, ada yang reaksi seperti di televisi, otomatis langsung kami tangani secara terpisah, tidak bersama-sama dengan jamaah yang banyak.
Kemudian untuk Tibun Nabawi, baik itu bekam ataupun fasdu, tetap menggunakan standar. Kalau di Indonesia kan PBI ya. Kebetulan saya pribadi juga ada di PBI, juga ada di JLA. Jadi standar untuk bekam itu benar-benar seperti bermasker, menggunakan sarung tangan, menggunakan kalau sarung, ya kacamatanya kayak Mas itu apa namanya, ya seperti itu lengkap semuanya. Walaupun belum ada COVID, kalau kita bekam wajib memakai masker begitu. Kalau mungkin ditambahkan oleh Ustaz Khairul, silakan Ustaz. Aifa. Tambah Khairul dari ini. Langsung mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua tim mahasiswa MBC langsung mawon panjenengan kula tanggal tadi ya. Kita bikin jenengan pun semerap rupiah tadi. Ruqyah itu apa tuh Mas? Jadi saya jelaskan dulu apa itu ruqyah. Karena banyak di masyarakat yang salah persepsi tentang apa itu ruqyah. Di televisi maupun di media sosial lainnya ya, itu mengatakan ruqyah itu identik dengan kesurupan. Atau ruqyah itu identik hanya untuk pengobatan non medis saja. Gaib. Itu tidak benar semuanya. Ya. Tidak semuanya seperti itu. Jadi ruqyah kalau secara bahasa itu kalau orang Jawa mengatakan suruh. Ya. Kalau candi itu sembuh ya. Jadi ruqyah itu kalau secara bahasa itu sembur atau disuruh. Kalau secara istilah ruqyah itu adalah doa yang diniatkan untuk mencari kesembuhan dengan wasilah ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita ketika pelaksanaan nanti itu murni menggunakan ayat-ayat Al-Quran saja, tidak menggunakan tenaga dalam atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Jadi murni menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Karena sudah jelas di Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Jadi di Al-Quran itu ada sifat yaitu bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi ruqyah itu tidak hanya untuk masalah non medis saja, tapi bisa untuk medis, non medis atau psikis. Ya. Banyak di masyarakat yang terlihat penyakitnya itu medis. Ternyata ketika kita deteksi dengan ruqyah ada sangkut pautnya itu dengan non medis. Begitu juga sebaliknya, orang yang kena non medis kalau tidak disembuhkan segera maka lama-kelamaan menjadi medis, akan tambah medisnya. Banyak contohnya. Nah, reaksi yang ditimbulkan ketika orang diruqyah itu kayak gini reaksi. Jadi saya kembalikan ruqyah secara istilah adalah doa yang diniatkan untuk mencari kesembuhan atau perbentengan ya, dengan wasilah ayat-ayat Al-Quran. Dan ruqyah itu mudah, insya Allah panjenengan semuanya bisa. Ya, bedanya antara ruqyah dengan tilawah itu ada bedanya, ada di niat saja. Kalau panjenengan hanya membaca Al-Quran hanya mendapatkan pahala saja. Tapi kalau niatnya selain tilawah juga untuk ruqyah itu dapat double. Ya.
Jadi karena gini saja, saya niat mencari kesembuhan seperti itu, itu sudah menjadi rupiah. Nah, reaksi yang ditimbulkan, banyak masyarakat memandang rupiah itu sebelah mata. Di televisi, di internet, ya, di YouTube, TikTok dan lain sebagainya itu rupiah itu identik dengan kesurupan, padahal tidak seperti itu. Jadi reaksinya kadang-kala itu ketika ada orang yang minta rupiah itu tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada sama, tapi sembuh banyak. Mungkin panjenengan pernah minta barokah doa pada kiai. Ya ini pun barokah doa nih. Ya sini juga mungkin ini. Ini sampai nombeni mau sengaja. Mantan itu di bacaan ayat Al-Quran wes ikon boleh. Wes kan mungkin kamu keluarkan. Tidak ada reaksi sama sekali tapi sembuh banyak itu. Ada kalanya juga orang yang ketika diruqyah itu reaksinya muta-muta. Kalau yang muta-muta itu banyak faktornya, bisa medis maupun non medis. Karena kenapa kok muta-muta? Karena dengan muta-muta itu salah satu cara mudah untuk keluarnya penyakit. Kadang-kadang juga orang yang diruqyah itu keringetan, ya, atau keringetan seperti ini. Ini wow, ada masuk angin di. Yesus, perlu diruqyah langsung. Seperti itu. Jadi besok kalau umpamanya di pelaksanaan itu ada beberapa prosesi yang perlu panjenengan ketahui. Jadi ketika ruqyah massal itu nanti akan dipimpin oleh Imam Rukmas, ya. Terus susunan acaranya biasanya itu pendeteksian dulu. Pendeteksian itu untuk mengetahui sumber-sumber penyakit. Jenengan ini termasuk medis atau non medis itu akan diketahui di pendeteksian itu. Nah, kalau ada di antara peserta ruqyah massal itu yang terdeteksi non medis, langsung kita pilah. Yang medis kita pilih juga. Yang medis kebanyakan itu ketika prosesi ruqyah itu peserta yang hadir itu rata-rata ngecek aku ini sakit ini kenapa. Langsung kita pisahkan antara yang kena non medis dengan yang medis. Nah, setelah itu kita akan membuat air ruqyah. Nah, panjenengan apa itu peserta ruqyah itu kita ajarkan gimana caranya meruqyah diri sendiri maupun keluarga. Kita akan ajarkan itu. Mudah. Jenengan kepingin semua boten caranya meruqyah diri sendiri. Ya. Iya. Jadi ruqyah mandiri, ya, atau cara membuat air ruqyah, air asma, air suwu itu cukup mudah. Jenengan cukup pakai air mineral seperti ini, ya. Jenengan dekatkan ke mulut, terus yang jenengan baca itu hamdalah, sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang di tahiyat akhir ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid. Seperti itu. Terus yang dibaca selanjutnya Al-Fatihah. Ya. Terus setelah itu doa, ya Allah jadikan air ini sebagai penyembuh obat segala penyakit yang ada di dalam tubuh. Setelah itu baca basmalah dan tiup airnya 3 kali seperti itu. Itu kalau panjenengan yakin bahwasanya air yang jenengan bacakan doa-doa tadi itu, ayat-ayat Al-Quran tadi itu mengandung energi positif yang sangat luar biasa, insya Allah segala penyakit gangguannya ada di dalam tubuh semua. Amin. Amin. Ini tidak main-main ya, karena sudah jelas di Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ya. Itu nanti akan kita ajarkan seperti itu. Terus setelah itu ada beberapa metode, diantaranya
metode zalzalah itu metode dengan meletakkan tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Kenapa di perut dan di dada? Karena di dua tempat itu adalah sarangnya penyakit. Ya. Ketika kita makan, ya, alurnya ke Perut. Kenapa di dada? Karena perasaan-perasaan apa itu penyakit hati, rasa dengki dan lain sebagainya itu ada di dada. Ini apa kan? Pokoknya dekatkan ke dada itu. Nah, diputar-putar dengan membaca surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Seperti itu. Terus nanti kalau umpamanya ada yang terkena non medis, nanti akan kita sendirikan, kita akan bacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat pembatal, ayat-ayat siksa, ayat-ayat pembakar. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan. Itu runtutan dari susunan acara ketika kegiatan ruqyah massal. Setelah pelaksanaan itu biasanya ada yang namanya pengobatan tidur nabawi. Biasanya yang sering kita lakukan itu bekam, terus gula, sama toto biasanya. Ya, mungkin itu para bapak, para ibu. Kalau panjenengan ada yang perlu ditanyakan kepada kami, monggo kami persilakan. Kalau itu ya kadang-kadang di Ruqyah terus kejang-kejang itu kesurupan itu bener apa untuk mempercayai bahwa kita itu seperti ada roh yang gaib di tubuh apa gimana ya? Seperti kejang-kejang terus semua main ngamuk itu beneran apa acting aja itu? Untuk penjelasannya. Yeah. Membedakan antara orang yang kesurupan dengan dikawin-kawin di acting ya. Itu ada beberapa ciri ya. Yang jelas itu ini, ketika selesai kesurupan jenengan tanya, ketika kesurupan itu apakah jenengan ini ngerti apa yang saya bicarakan? Nggak tahu. Biasanya nggak tahu. Tidak ingat ya? Iya, tidak ingat. Kalau ingat, tapi pura-pura. Nah terus selain itu juga, ya. Selain itu juga di ini ya, di bagian sini itu dibekam. Kalau sakit, nah berarti Pura-pura. pura-pura. Kalau nggak sakit beneran. Gitu. Sakit ada yang lain nggak bertanya. Oh, yang lain. Terus Pak Ruqyah Pak, ngapunten. Ini kan pada waktu perempuan ini kan kadang-kadang waktunya. Boleh nggak diruqyah? Iya. Diperbolehkan. Oh, diperbolehkan. Ya enggak Mas Wayai. Ya. Kita ruqyahnya hanya sampai di ruqyah pembuatan air asma. Tidak sampai ke ruqyah metode zalzalah. Karena kalau zalzalah itu muter-muter apa ini, memutar pola itu khawatir nanti janinnya ini sudah nanti sama kita itu setiap bulan tuh terus dipundi kegiatannya nanti di candi ya. Monggo diagendakan saja, kalau memang seperti itu kita insya Allah usahakan. Untuk kegiatannya JRA itu macam dua. Jadi yang pertama murni ruqyah, terapi Qur'ani murni, jadi dari awal sampai selesai penanganan sampai tuntas untuk terapi itu. Tapi ada juga yang bektobur. Apa itu? Bektobur itu bukan tosok gura ruqyah.
Jadi dirukyah dulu untuk deteksi. Setelah dirukyah semua baru diguna bau. Nah itu makin dengan selama ini JLA di wilayah Candi yang di masjid-masjid itu cuma rukyah murni, belum pernah ada betobur. Jadi kalau memang kersa di betobur itu kita awali rukyah, tapi rukyahnya enggak full kayak prosesnya rukyah yang rukyah saja. Jadi rukyah untuk deteksi itu tadi, kemudian digunakan. Dan manfaatnya biasanya jamaah lebih suka yang betobur ya, karena benar-benar bisa merasakan. Iya. Dan apalagi kalau habis dirukyah ditemukan itu ada negatif non medis, solusi di bekam itu luar biasa karena bekam benar-benar murni mengambil darah yang beracun. Nah otomatis jenenge mbok itu jin atau sihir yang tercampur di darah otomatis keambil di bekam. Jadi itu menuntaskannya di situ. Terus no, mari aku nambahin. Oh iya, untuk terapisnya perempuan sendiri, laki-laki sendiri ya Pak ya? Oh, tadi nggak bisa request ya berarti ya? Ya bekam perempuan ya perempuan. Oh iya. Kan tanya kan boleh. Melihat kondisi. Kalau ditanyakan benar, kan ada beberapa tempat bekam itu ada laki-laki bekam orang perempuan, dan itu salah. Nah kan benar. Sampai dulu yang murni ya, lawur. Ya bener sih aku. Lawur. Iku loh. Mana bekam habis bekam terus di bukan bekam dirukyah langsung digura mata atau bisa lah sekali hari itu juga. Bisa pokoknya badannya keluar. Oh gitu. Ada keluhan misalnya gitu nih ya. Iya. Ini jam 10 ibu ini tadi mulai bisa. Apa? Mungkin kalau kalian mau ngawat mata ini sini. Bisa. Ya alhamdulillah, ini tadi kita sudah kedatangan tamu istimewa dari komunitas berbakti tadi Surabaya. Sekarang ada dari teman-teman kita yang dari Jamia Ruya Aswaja Bapak Ustadz, alhamdulillah beliau langsung hadir ketuanya sama aja isi sekretaris ini. Aku masih punya alhamdulillah kali Ustaz Amin, beliau yang dulu pernah kita hadirkan di waktu Hala NU Akbar dan Jani yang ada di Sukiwa. Masya Allah, bersama kita ini akan berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya ya. Untuk Agustus ini sabun siap nomor full kegiatannya. Jadi sudah memang menempatkan untuk Candi satu kita tunggu tanggalnya. Oh, Candi alhamdulillah Candi Dajjal ada satu slot untuk Candi bulan Agustus. Mudah-mudahan tawarkan ke teman-teman, insya Allah nanti akan kami sampaikan di mana tempatnya ya. Nah ini ibu-ibu, karena ini dua session dari teman dari Surabaya sama Jera ini, tadi yang lama ini yang dari Surabaya, jadi waktunya karena menyampaikan langsung teman-teman ditanya terkait dengan banyak hal. Terus materi rapat paguyuban ini biasanya banyak di evaluasi yang kemarin dari Sumurami, pengobatan gratis doa dan Basnas Rumah Sehat, insya Allah sudah selesai sukses. Untuk bulan Agustus libur dulu, September mungkin baru ada. Terus yang dari pengobatan kita sendiri, cek kesehatan yang sifatnya umum, cek gula darah, kolesterol, asam urat, tensi, ini yang ada di Kubro Fataya. Kalau sudah berjalan bulan kemarin Juli, yang Agustus ini saya belum tahu nanti semuanya di mana. Jadi itu murni gerakan kegiatan Masjid Nur Dangduskan. Jadi tidak melibatkan dengan tim luar. Jadi murni tim kita sendiri yang
dikomandani oleh Aja Imas Roha, dibantu dengan Mas Hadi, Siap. dan Mas Hari, insyaallah support dengan tim saya dan nyonya itu sama orang saya dari kesehatannya. Ya, itu mungkin yang berikutnya ini dari Basnas Kabupaten Banten Tajel untuk acara santunan Basnas itu tadi saya hubungi, ternyata kita dimintai tolong kirim selembar surat. Terus surat itu sebagai dasar disposisi untuk memberikan santunan anak yatim dengan Gus Bupati. Terus ya Allah besok ada kirim suratnya. Terus berikutnya mungkin kita akan perluas pertemuan paguyuban ini. Nggak tahu, mungkin kalau teman-teman setuju kita akan melibatkan Lasi Senu yang ada di ranting-ranting yang sudah kita SK, atau tetap internal pengurus dan relawan, terserah monggo. Kalau yang mengundang ranting mungkin itu istilahnya resmi, kita keluar undang-undang. Tapi kalau yang intern ini kan sifatnya pengurus dan relawan, sifatnya evaluasi internal Lasi Senu. Tapi kalau dengan melibatkan ranting mungkin kita akan berkirim surat secara resmi ya. Jadi mohon mungkin ada request dari bapak ibu ini yang bulan Agustus yang mau ketempatan Tajel ya, turun Agustus, ru'yahnya dulu ya, ru'yah ya, alhamdulillah ru'yah nanti di Lasi Senu Sugiwaras mungkin dereng mangke keruningan riyen riku Sugiwaras enggak akan mangke PE bergerak dengan kegiatan Lasi Senu di ranting insyaallah ya. Selanjutnya nanti akan kami evaluasi lagi terkait dengan kegiatan kita, program kita yang masih banyak PN mungkin. Nanti Lasi sendiri program itu wadah dan saling berkejaran, termasuk penguatan di ranting-ranting, terus program poin ini kan harus kita kuatkan juga, di samping kegiatan sosial kita yang harus kita kuatkan juga. Itu mungkin tidak tambah lagi nggih. Ibu, enten sipun nyusul suami niki ya. Ya. Nah, kangge apa? Monggo Bang, doaipun Bang, ngalah barokahipun Bang. Yo monggo jangan spesial niki. Jarang-jarang niki misuhan jemput niki ya. Niki jemput kali apa? Monggo Bang. Moga Pak Isa jenengan tutup kalian doa. Moga nih kesempatan emas nih sakit antar beni bujuk Lasi Senu. Setelah nanti kita doa sharing-sharing ya, kayak pesan ya, setelah amin ya, dulu ya, kita sharing-sharing berarti yang ibu yang beragak lama-lama suaminya berdua ya. Monggo ini doa akan dipimpin oleh Pak Isa kami gulo wal awal akhiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ighfir lana bil iman. Allahumma ighfir lana bil islam. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pun acara saat ini pun ini menika Ramadan. Alhamdulillah. Wis langsung walimahan. Musik.
yang bayar. Cokot dengkir ngombe dawet, jadi pikir marani mumet, tuku dawet nang prapatan, timbang mumet ayo sholawatan, timbang